Halo anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali kita pada hari ini. Tepatnya di pertemuan ketiga kita pelajaran IPS ya untuk hari ini. Baik, kita masih tetap membahas mengenai bab 1, masih tetap membahas mengenai interaksi antar ruang negara-negara ASEAN ya. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini di pertemuan ketiga kita ini adalah supaya setelah mempelajari materi kita ini nanti, ya, siswa kamu dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN, ya. Nah, oke, baik, kita akan mulai saja ya. Nah, kita masih tetap membahas negara Asia Tenggara, ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, negara Asia Tenggara ada 11. Namun, dari ke-11 ini, baru 10 negara lah yang menjadi anggota ASEAN. Ya, nah apa itu ASEAN dan lain sebagainya nanti tentu di pertemuan yang akan datang. Nah, ini adalah sebagai pendahuluan ya. Oke, baik. Jadi satu negara yang belum masuk adalah Timur Leste. Ya, nah jadi Timur Leste ini di tahun 2011 memang sudah mengajukan untuk supaya diterima menjadi anggota ASEAN ya. Namun karena memang organisasi ini terdiri atas beberapa negara, tentu memerlukan pendapat dari setiap negara ya. Jadi pasti ada yang pro, ada yang kontra ya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Jadi seperti Singapura, Laos, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, sehingga sampai sejauh ini masih belumlah disepakati untuk menerima Timur Leste ya. Nah, tapi kalau secara forum dari regional ASEAN ya, Timor Leste ada ikut ya, namun kalau untuk menjadi anggota ASEAN masih belum diterima sebagai anggota yang ke-11 ya. Jadi masih tetap 10 negara. Jadi kita pun akan membahas ya 10 negara dari negara-negara ASEAN sesuai dengan subjudul ya ataupun judul. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan lihat ya, apa itu yang dimaksud dengan potensi sumber daya alam ya. Potensi sumber daya alam ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari kata potensi ya, potensi itu adalah kemampuan, kekuatan dasar yang sangat mungkin untuk dikembangkan ya. Nah, jadi kemampuan ya, kita bicara tentang potensi kita, potensi setiap individu ya kan. Nah, kita udah langsung bisa nangkap bahwa yang dikatakan potensi ya berarti itu kemampuan ya, keunggulan dari seseorang, apa yang bisa diunggulkan dari dirinya ya, kekuatan apa yang bisa diunggulkan dari dirinya sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang berfaedah, bermanfaat kan gitu ya, bagi dirinya ya maupun bagi orang yang ada di sekitarnya kan gitu. Nah, jadi itu dia kalau dimaksud dengan potensi ya. Jadi kemampuan ataupun kekuatan dasar yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Nah, sekarang kita bicara tentang potensi ya, tentu potensi ini ya tadi kita kaitkan ke kita manusia. Nah, selain itu ya bisa kita katakan potensi ini bisa berupa potensi sumber daya alam, nah, seperti yang mau kita bahas, bisa berupa potensi sumber daya manusia, berarti manusianya yang mau kita lihat kemampuannya, keunggulannya. Bisa juga potensi sumber daya budaya, berarti budayanya yang mau dilihat potensinya apa gitu ya, keunikannya apa, sehingga orang tertarik untuk melihat ya, ingin mengetahui dan lain sebagainya ya. Nah, itu dia. Atau bisa juga berupa potensi daya modal ya, berupa potensi daya modal. Nah, itulah berkaitan dengan potensi, ya kan? Nah, tapi kita fokus untuk kali ini adalah kita bahas mengenai potensi sumber daya alam. Nah, sekarang pertanyaannya sumber daya alam apa? Nah, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Oke? Baik yang biotik atau organik maupun abiotik atau anorganik. Nah, biotik itu apa? Biotik itu adalah benda hidup atau makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Ya. Nah, sementara abiotik itu adalah benda mati. Ya, benda yang tidak bergerak atau benda yang tidak bisa berkembang biak
Nah, kan begitu ya. Nah, jadi seperti apa? Ya, seperti udara yang berhubungan dengan cuaca dan iklim, yang berhubungan dengan suhu, temperatur, kelembapan, tekanan udara, angin, awan, ya, lamanya penyinaran matahari dan lain sebagainya. Nah, lalu selain itu abiotik itu benda mati itu ya berkaitan juga dengan tanah, batuan, ya. Ya termasuklah ya kalau kita bicara tanah, lahan dengan tingkat kesuburannya dan kondisi reliefnya, ketinggian tempatnya. Nah, itu juga merupakan bagian dari sumber daya alam. Nah, lalu selain itu apa? Air. Air ya mencakup air tawar, air darat. Yang air darat, air tawar berarti tidak mengandung kadar garam yang tinggi ya. Nah, maupun air asin yang mengandung kadar garam tinggi seperti wilayah perairan laut atau samudra yang sangat luas itu. Ya. Nah, itu. Nah, ini merupakan sumber daya alam. Nah, lalu selain itu apa? Pemandangan. Sumber daya alam, ya. Sinar matahari, bulan, sinar bintang dan lainnya sebagainya itu adalah sumber daya alam. Oke. Nah, itu ya antara beda biotik sama abiotik. Nah, itu semua terdapat di alam, sehingga disebutlah dengan sumber daya alam. Nah, jadi potensi sumber daya alam itu adalah kemampuan dasar dari segala sesuatu yang berasal dari alam, baik biotik maupun abiotik, yang dapat berpeluang untuk dikembangkan demi untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat di suatu daerah atau di suatu wilayah negara. Oke, udah jelas itu ya. Jadi potensi sumber daya alam. Oke, nah jadi itulah yang mau kita lihat. Potensi sumber daya alam setiap negara. Ya, kalaupun tidak terlalu detail, tapi paling tidak kita memperoleh gambaran, ya. Wah, ternyata negara ini memiliki potensi sumber daya alamnya begini, ya. Nah, oke, baik. Nah, sekarang kita lihatlah secara garis besar dari potensi sumber daya alam masing-masing negara. Nah, tentu kita awali dengan negara kita sendiri, yaitu Indonesia, ya. Nah, Indonesia yang sangat luas, yang sangat indah, dengan berbagai panorama pemandangannya dan yang sangat kaya akan berbagai macam sumber daya alamnya, baik yang ada di permukaan maupun yang ada di dalam tanah, di perairan dan lain sebagainya, ya. Nah, oke, kita lihat. Potensi sumber daya alam Indonesia itu sangat beragam, sangat banyak dan sangat memiliki peluang untuk dikembangkan. Nah, Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu penghasil barang tambang batu bara, biji besi, emas, perak, tembaga, dan timah. Lalu selain itu Indonesia sebagai pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Nah, selain itu Indonesia juga mampu memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Nah, lalu Indonesia juga menghasilkan hasil-hasil hutan yang berupa kayu, rotan, dan getah dari hasil hutan hujan tropisnya, ya. Oke. Dan ditambah lagi dari hasil pembudidayaan perkebunan. Oke. Nah, baik. Nah, mengenai persebaran sumber daya alam, ya, khususnya berkaitan dengan pertanian. Nah, secara garis besarnya itu terdapat di wilayah Karawang, Cianjur, Madura, Jombang, Bali, dan lain-lain. Lalu tambang emas dan perak, nah itu terdapat di Nanggro Aceh Darussalam, Rejang Lebong, Gunung Pongkor, Papua, dan lain sebagainya. Lalu seperti minyak bumi, nah itu terdapat di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Riau, dan Tarakan, wilayah Kalimantan, dan lain sebagainya. Lalu batu bara itu terdapat di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan lain-lain. Lalu timah itu terdapat di Bangka, Belitung, Riau, dan daerah lainnya. Itu untuk wilayah Indonesia, ya, garis besarnya. Nah, sekarang untuk Malaysia, ya, negara Malaysia. Nah, seperti yang kita lihat di monitor kita ini, ya, perkembangan fisiknya, pembangunannya, lalu ya terlihat di situ bentangan
wilayah perkebunan sawit, pertambangan ya. Nah, dari situ dapat kita lihatlah bahwa Malaysia itu memiliki sumber daya alam yang cukup berlimpah, tak kalah dengan Indonesia ya. Malaysia merupakan penghasil karet alam terbesar di dunia. Malaysia termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam berupa biji logam utama seperti timah, bauksit, tembaga, besi. Nah, di samping itu terdapat juga merkuri dan emas. Nah, lalu hasil pertaniannya ya pada umumnya sama seperti Indonesia, yaitu berupa padi. Lalu hasil perkebunan berupa karet, kelapa sawit, teh, tembakau, kelapa, dan lada. Nah, untuk hasil industri, yaitu berupa mobil nasional, mobil Proton, mereka sudah mampu memproduksinya. Ya. Nah, oke. Mengenai persebaran sumber daya alamnya, ya seperti hasil-hasil pertanian, nah itu terpusat di wilayah Perak sampai daerah Negeri Sembilan. Lalu, untuk pertambangan minyak, itu terdapat di daerah Semenanjung Malaysia bagian timur. Nah, lalu hasil-hasil hutan yang berupa kayu terdapat di Sabah. Lalu timah, ya, Perak, di wilayah negara bagian Perak dan di sekitar Kuala Lumpur. Oke, itulah untuk wilayah Malaysia, negara Malaysia ya, sumber daya alamnya secara garis besar. Nah, sekarang Singapura. Oke, negara Singapura ini merupakan negara yang paling kecil untuk wilayah Asia Tenggara ya. Nah, namun ya negara paling kecil, dari situ udah langsung bisa kita ketahui lahannya kecil, lalu udah pastilah kalau sumber daya alam sudah bisa kita ukur berarti ya relatif sedikit ya. Jadi karena lahannya pun tidak sampai 1000-an kilometer persegi, sekitar 600-an sekian ya. Oke, baik. Nah, negara Singapura merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat minim atau sedikit. Luas negaranya pun sangat kecil, namun Singapura mampu menjadi negara dengan perekonomian terbaik di Asia Tenggara. Berbeda dengan negara Asia Tenggara lainnya, Singapura bertumpu pada sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Sewaktu pertemuan pertama pun sudah kita singgung ini mengenai persamaannya, persamaan dan perbedaan itu kemarin, khususnya persamaannya. Jadi perbedaannya ya ini dia, kalau negara lainnya di sektor agraris, bertumpu di agraris perekonomiannya, kalau Singapura bertumpu pada sektor industri, perdagangan, pariwisata. Oke ya. Nah, negara Singapura ini terkenal sebagai negara kecil ya, yang minim akan sumber daya alam, namun dia merupakan negara industri terkemuka di Asia Tenggara dan merupakan salah satu negara macan Asia. Nah, itu hebatnya ya, kita salut. Nah, tapi nanti sewaktu kita bahas mengenai sumber daya manusia, oh ternyata penyebabnya itu ya, penyebabnya adalah di sumber daya manusianya. Oke, baik. Nah, persebaran sumber daya alam walaupun minim ya, kita lihat bahwa negara Singapura miskin sumber daya alam, tetapi memiliki industri olahan berbasis sumber daya alam yang bahan mentahnya diimpor dari negara-negara lain, khususnya negara-negara Asia Tenggara yang memang notabene sebagai negara-negara yang kaya akan sumber daya alam. Nah, ya. Nah, jadi dari situ, selain dari di luar dari Asia Tenggara ya. Nah, kompleks industri didirikan di wilayah Jurong atau Jurong Industrial Estate yang terdapat ya, ada industri pengolahan karet, timah, pengolahan minyak, dan pengolahan yang berhubungan dengan bidang manufaktur ya, mesin-mesin ya, dan lain sebagainya, galangan kapal dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian selain itu usaha pertanian itu dilakukan secara intensif dan hidroponik. Ya, kenapa hidroponik? Ya karena mereka memang lahannya kurang sekali ya. Nah, jadi dipakailah dengan sistem medianya itu media air ya. Jadi hidroponik. Oke. Baik. Kemudian yang berikut usaha peternakan ya. Nah, itu serta usaha pembudidayaan ikan hias dan bunga anggrek. Nah, itu mereka kembangkan, sangat mereka kembangkan ya, dengan wilayah yang minim namun
ya mereka lakukan secara intensif, ya. Itu dia. Baik. Nah, sekarang kita lanjut dengan Brunei Darussalam. Oke, kita lihat istananya yang megah, kemudian aktivitas pertambangan dan wilayah dataran tinggi dan pegunungannya ya, dengan objek wisata yang dibangun itu. Nah, baik, sumber daya alam terbesar di Brunei Darussalam itu adalah minyak dan gas bumi, ya. Jadi 90% itu boleh dikatakan didukung oleh perekonomian, itu didukung oleh pertambangan migas ini ya. Nah, usaha pertanian Brunei mencakup padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Lalu Brunei Darussalam juga memiliki industri lokal yang mencakup industri kain tenun dan logam. Nah, persebaran sumber daya alamnya ya seperti minyak bumi itu di wilayah Miri, gas alam di wilayah Kuala Belait ya, Kuala Belait. Oke, itu sedikit dari Brunei Darussalam. Nah, sekarang kita lanjut dengan negara Thailand. Nah, bisa kamu lihat di situ bangunan-bangunan berupa pagoda, pemandangan alam, bentangan alam, ya. Terus kita lihat juga ada Wat Arun itu ya, bangunan pagoda juga ya, candi atau pagoda. Oke. Nah, Thailand merupakan negara agraris yang sangat cepat perkembangannya, sehingga menjadi negara lumbung padi utama di Asia Tenggara. Komoditas ekspor Thailand mencakup hasil pertanian dan perkebunan, ya, jadi berupa karet, padi, tapioka, ya ini tepung ubi, yute, tebu, dan kayu jati. Hasil tambang itu berupa timah, timbal, seng, mangan, tembaga, biji besi, batu bara, emas, lignit, minyak, dan gas alam. Nah, hasil industri yang terus dikembangkan yaitu industri elektronik, otomotif, dan tekstil. Nah, persebaran sumber daya alamnya ya yang berhubungan dengan pertanian itu terdapat di daerah aliran Sungai Chao Phraya. Kemudian pertambangan, timah di semenanjung Thailand, gas alam di lepas pantai Teluk Siam. Nah, untuk perikanan itu terdapat di Sungai Chao Phraya, lalu di Sungai Mekong, di sekitar Selat Malaka dan Teluk Siam. Nah, untuk Myanmar, ya, kita lihat juga dengan gedung-gedung candi, pagoda, kemudian pantainya yang indah dan perkebunan teh yang terhampar dengan luasnya ya. Nah, perekonomian Myanmar masih mengandalkan produk pangan. Meski demikian, industri di Myanmar juga berkembang seperti tekstil, semen, pengolahan gula, penyulingan minyak bumi, dan keramik. Hasil pertanian seperti padi, teh, tembakau, tebu, sayuran, gandum, jagung, kapas, dan wijen. Nah, hasil hutan berupa kayu jati, karet, dan kina. Ya, perkebunan kina. Nah, hasil pertambangan itu berupa minyak dan gas bumi, timah, seng, batu bara, dan batu mulia. Ya, seperti batu permata jade, ruby, dan safir. Nah, persebaran sumber daya alamnya, hasil pertanian itu seperti teh itu dibudidayakan di Plato San. Lalu tembakau di bagian utara dari Myanmar, tebu di lembah Sungai Sitang, dan sayur-sayuran di daerah pantai Arakan Nyoma. Nah, sementara hasil tambang, timah di Tenasserim, batu bara, emas, perak, mangan, batu mulia, dan gas alam di Chao. Nah, oke, ini Laos. Laos ya. Nah, untuk negara Laos, perekonomiannya itu didominasi pertanian, ya. Namun perindustrian tetap terus dikembangkan, ya. Jadi seperti industri pemurnian timah, pengolahan kayu, penggilingan padi, pengolahan batu bara, industri rokok, sepatu, dan barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Nah, hasil pertanian yaitu berupa padi, jagung, tembakau, kapas, kopi, dan buah jeruk. Nah, kemudian hasil hutan berupa kayu jati. Hasil pertambangan berupa gipsum, timah, seng, batu bara, dan biji besi. Persebaran sumber daya alamnya itu seperti pertanian tersebar di dataran Vientiane,
ya, Vientiane atau Vientiane. Nah, sementara untuk perikanan itu terdapat di wilayah Sungai Mekong, ya, khususnya ikan karper dan ikan perch. Nah, yang kedelapan adalah negara Kamboja. Nah, bisa juga kamu lihat ini, ya. Oke. Keunikan yang dimiliki ya, baik bangunan, candi, maupun panorama pemandangan pantainya. Nah, perekonomian utama Kamboja itu adalah pertanian. Namun, industri juga dikembangkan seperti garment, ya, berkaitan dengan kain, pakaian, ya. Pokoknya itu garment. Nah, kemudian mengenai pengolahan karet dan semen. Hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, karet, umbi-umbian, jagung, sayur buncis, dan tembakau. Nah, kemudian daerah persebarannya di sekitar aliran Sungai Mekong dan di sekitar Danau Tonle Sap. Danau ini juga daerah penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Nah, baik, yang ke-9 adalah negara Vietnam. Ya, kita lihat pemandangannya dan aktivitas pertaniannya, ya. Bentuk dan posisi Vietnam yang memanjang menjadikan Vietnam kaya akan sumber daya laut, ya, berbentuk es itu. Kemarin kalau kita lihat ya. Oke, wilayahnya. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Hasil pertaniannya didominasi padi, tebu, singkong, jagung, ubi jalar, kacang-kacangan, teh, dan kopi. Hasil hutannya adalah berupa kayu jati, bambu, dan rotan. Hasil pertambangan yaitu berupa antrasit, fosfat, tembaga, timah, seng, kromium, biji besi, dan emas. Nah, yang ke-10 adalah negara Filipina. Negara Filipina merupakan negara kepulauan. Nah, dengan negara kepulauan tersebut, setiap pulau sudah pasti mendapat pengaruh perairan laut. Ya, jadi masing-masing memiliki wilayah pantai yang sangat indah setiap pulau-pulaunya. Nah, Filipina ini merupakan negara agrikultur, ya. Sama ya dengan negara lainnya tadi juga yang kita bahas, sama dengan Indonesia juga. Nah, dengan tanaman yang dibudidayakan itu adalah seperti hasil pertanian ya berupa padi, jagung, sayuran, buah-buahan, dan ketela pohon ya. Jadi ubi kayu maksudnya itu. Kemudian hasil perkebunan berupa tebu, abaka atau serat Manila, tembakau, kelapa, dan kopi. Hasil pertambangan adalah berupa tembaga, emas, perak, mangan, dan biji besi. Nah, persebaran sumber daya alamnya seperti emas, perak itu di Cebu, Baguio, dan Luzon bagian tenggara. Mangan ya tersebar di Pulau Palawan bagian utara. Biji besi di Pulau Luzon, Cebu, dan Mindanao. Tembaga di Pulau Luzon dan Mindanao. Mutiara di Kepulauan Sulu. Dan perkebunan di wilayah Pulau Negros dan Pulau Luzon. Oke. Nah, jadi baik anak-anak. Nah, inilah ya secara garis besar mengenai potensi sumber daya alam yang dimiliki 10 negara ASEAN. Dan setiap kita bicara tentang potensi, khususnya potensi sumber daya alam, ya sudah pasti ini adalah sebagai modal, sebagai aset bagi setiap negara-negara untuk mereka jadikan, ya mereka berdayakan, mereka olah yang nantinya bisa itu tentu saja dapat menambah penghasilan negara, income negara, dan dari penghasilan tentu saja dapat memakmurkan masyarakatnya, dapat dilakukan pembangunan, baik itu pembangunan fisik negaranya maupun pembangunan kondisi sosial dari masyarakatnya. Sehingga ya tentu saja setiap negara ingin bisa memakmurkan, memberi keadilan bagi seluruh masyarakat supaya bisa sama-sama merasakan perkembangan dari pembangunan dari setiap negaranya, ya. Nah, jadi inilah pembahasan kita untuk hari ini ya. Semoga apa yang kamu lihat, kamu dengarkan ya, kamu bisa semakin paham ya dan bisa
pada saat kita membahas pertemuan yang akan datang pun, nah ini sebagai dasar kamu memahami materi-materi selanjutnya, ya. Nah, jadi baik anak-anak, sampai di sini dulu materi kita. Akan kita lanjutkan di pertemuan keempat ataupun di pertemuan berikutnya, ya. Jadi tetap semangat, terus giat untuk belajar, dan jangan lupa menjaga kesehatan. Oke, terima kasih Ibu ucapkan untuk perhatiannya.